Halo semuanya, kembali lagi di acara Bincang Bareng Aset. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Beatrix. Dan sekarang nih kita pada episode kali ini akan membahas mengenai bisnis-bisnis dari mahasiswa Prodi Kewirausahaan Universitas Pendidikan Indonesia. Sekarang kita sudah kedatangan dua tamu cowok-cowok ganteng nih ya, yang akan menjadi narasumber kita kali ini. Langsung saja kita sambut mereka. Ada Muhammad Lutfi Nur Alam dan Ferry Ardiansyah. Halo Ferry, Lutfi. Halo Mbak. Oke. Halo. Gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung masuk aja ke sesi kita kali ini. Di sini kan kita akan membahas mengenai bisnis-bisnis yang telah kalian rintis nih. Sebelumnya mungkin kalian bisa memperkenalkan diri kalian kepada penonton terlebih dahulu. Per duluan. Dari siapa dulu nih? Ya, Mbak. Ferry dulu mungkin boleh. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Ferry Ardiansyah dari kelas 2 AKWU asal Kalongan, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Lutfi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Nur Alam, NIM 1907839, kelas 2A Kewirausahaan, asal dari Garut. Oke, tadi sudah perkenalan Ferry dari Jawa Tengah dan Lutfi dari Garut. Di sini nih bisnis yang sedang teman-teman jalani ini lagi bergerak di bidang apa sih? Jadi kalau saya sendiri di bidang peternakan. Peternakan, wow. Hewan ya berarti ya? Ya, saya juga betul sama. Hewan. Berarti kalian berdua nih dua-duanya di bidang peternakan. Dan nama bisnisnya apa nih kalau boleh tahu? Kalau saya nama bisnisnya Raihan Farmhouse namanya. Iya. Kalau Lutfi? Kumis lele. Oke, kumis lele. Kalian ini kan bisnisnya dua-duanya bergerak dalam bidang peternakan. Peternakan identikan dengan hewan. Dan peternakan itu kan kegiatan mengembangbiakan hewan untuk mendapatkan manfaat dari pengembangbiakan tersebut. Mungkin saya mau ke Lutfi dulu kali ya. Lutfi ini apa nih? Hewan-hewan yang diternak nih apa? Lele. Lele, oke, lele. Jenis lele apa sih yang dibudidaya? Lele dumbo. Lele dumbo, oke. Nah kan kalau dalam peternakan lele itu kan dibutuhkan kolam kan tentunya. Kalau Lutfi ini menggunakan jenis kolam apa? Kan kayak ada kolam tanah, semen, atau kolam apa? Kolam itu apa? Pakai semen. Oke, semen ya. Ya. Dan nah, dalam mengembangkan lele kan pasti dibutuhkan protein dalam lelenya untuk bisa berkembang biak dengan baik. Makanan apa sih yang digunakan Lutfi? Ya pelet. Pelet aja? Iya, paling telur kayak apa, sayuran. Telur mentah atau mateng? Bisa, dua-duanya juga. Oh, langsung dimasukin aja gitu ya ke kolamnya. Iya. Oke, mungkin sekarang kita ke Ferry ya. Ferry kan Ferry ini apa tadi ada Raihan Farming House. Raihan Farming House itu apa nih? Iya. Hewan apa yang diternak? Hewan kelinci. Kelinci. Iya. Jenis kelinci apa sih yang digunakan Ferry, yang diternak Ferry? Kalau saya ada 2 jenis, yaitu jenis kelinci yang buat konsumsi dan kelinci hias. Nah, sedangkan jenis-jenis konsumsi sendiri saya baru ada 2, yaitu jenis kelinci lokal sama kelinci New Zealand. Sedangkan jenis kelinci hias saya baru memiliki 1 jenis rek. Jenis apa? Rek namanya. REK. Jenisnya kayak apa? Misal warnanya, bentuknya kayak gimana?
Jadi kalau jenis kelinci hias ini kita memiliki bentuk yang unik itu, bentuknya lucu, kecil dan warnanya belang-belang. Itu kalau kelinci hias. Kalau jenis rek. Nah, sedangkan kelinci hias ada jenis yang lain seperti kucing. Ada juga kayak kucing Anggora gitu, yang banyak bulunya juga ada. Nah, iya betul. Sedangkan kelinci konsumsi biasanya dia cuman memiliki satu warna. Kalau warna putih, putih aja, hitam, hitam aja, atau abu-abu, abu-abu aja, atau coklat, coklat aja. Namun, kelinci konsumsi pun juga bisa memiliki warna-warni, asal dia dikawinkan secara silang, yaitu antara kelinci konsumsi dan kelinci hias, antara kelinci lokal dan juga kelinci rek, begitu. Ya. Oke. Nah, kalau kelinci ini tuh Ferry menggunakan pangan apa yang biasa digunakan? Kalau untuk makan, saya menggunakan 3 varian. Yang pertama ada rumput segar. Rumput. Iya. Jenis rumput. Yang kedua ada empas tahu yang terbuat dari tahu empasnya. Iya. Nah, sedangkan yang ketiga ada pelet khusus kelinci. Ada peletnya juga ya? Ada peletnya. Kalau wortel gitu enggak? Kayak kan biasa kan orang ngasih kayak wortel atau sayur-sayuran apa gitu. Kalau untuk sayur-sayuran saya jarang sih, hanya tertentu aja gitu. Soalnya emang kebanyakan kalau kelinci di peternakan jarang menggunakan sayur. Paling menggunakan rumput gitu, pelet seringnya gitu. Okay. Tapi kalau dikasih makan wortel, sayuran yang lain juga suka dia dimakan juga gitu. Oke. Nah, untuk Ferry dan Lutfi nih, ada nggak sih kendala kalian dalam mengembangbiakan ternak lele dan kelinci? Siapa dulu? Lutfi dulu boleh. Mungkin kalau lele banyak ya, soalnya saya juga masih dalam belajar gitu ke paman gitu. Dari cara mengembangbiakannya gitu sulit gitu. Bagaimana memisahkan induk betinanya, jantannya, kayak gitu paling. Itu untuk kolamnya juga harus beda lagi kalau mau mengembangbiakan gitu. Kalau lele itu biasa umur berapa sih? Maksudnya tanda-tanda, ini tuh udah cocok untuk diperjualbelikan gitu? 3 bulan. 3 bulan. Kalau Ferry ada nggak kendalanya nih dalam ternak kelinci? Kalau saya tentunya ada kendalanya. Yang pertama itu mungkin karena kendala faktor cuaca. Nah, kelinci ini sangat rentan dengan faktor cuaca. Nah, contoh nih kalau musim hujan begini, dia rawan terkena penyakit kalau musim hujan. Nah, terus juga kalau kita nggak rajin membersihkan kandang, dia juga terkena penyakit kulit, kayak seperti gatal-gatal begitu. Itu mungkin untuk kendalanya. Dan juga kalau untuk kematian sih, saat ini saya belum pernah mengalami kalau yang untuk indukan, tapi kalau dia udah melahirkan atau udah memiliki anak yang masih kecil-kecil itu rawan mati seiring dengan faktor usia indukannya itu. Contoh misal gini, kelinci kan biasa dikawinkan atau biasa dia udah cukup masa kawinnya di umur 6 bulan. Nah, ketika di usia 6 bulan ini, kelinci akan melahirkan nih. Nah, biasanya kalau kelinci pertama yang melahirkan, dia anaknya rentan mati karena susu yang dihasilkan oleh indukan kadang suka tidak keluar gitu. Jadi mungkin itu kendalanya. Oke. Kalau misalnya susunya nggak keluar gitu, ada nggak sih solusinya terhadap hal tersebut? Kita menggunakan susu mungkin? Nah, susu ada. apa? Jadi kalau untuk itu solusinya, kalau saya pakai, saya pindahkan ke indukan yang lain yang juga sama-sama memiliki anak. Nah, jadi dalam teknik ini kita memindahkan anak yang tadi, yang indukan yang baru melahirkan 1 kali di usia 6 bulan, kita pindahkan ke indukan yang lain yang udah
sering beranak gitu, udah 2 kali atau 3 kali beranak. Jadi mungkin susunya dia pakai punya indukan lain gitu. Oke, gitu ya. Ferry, Lutfi mungkin bisa ditunjukin gak sih hewannya gitu? Kan kalau ada Ferry ada nih, ada kelinci di belakang. Boleh nggak ditunjukin gitu? Itu jenis kelinci apa? Hias atau yang pedaging? Kalau ini pedaging. Nah, kalau ini jenis kelinci pedaging. Enggak. Dia memiliki warna. Oke. Itu lelenya Lutfi ya, lele Dumbo ya. Ya. Oke. Nah, sejak kapan berdirinya bisnis kalian ini? Dari Lutfi dulu. Kalau saya 11 September tahun 2020 gitu, pas kuliah online. Oh, sama pandemi ya berarti ya. Kalau Ferry? Kalau saya di bulan Oktober tanggal 20 kemarin 2020. Baru ya, baru Iya, baru. merintis. Iya, betul. Oke. Nah, kan bisa dibilang tuh sekarang tuh kan banyak ya orang-orang yang ternak atau berbisnis di lele ataupun kelinci gitu. Apa sih yang membedakan bisnis kalian sama bisnis yang lain? Sama bisnis orang lain gitu? Dari dulu. Apa yang jadi pembeda atau kelebihannya? Dari Ferry dulu atau Lutfi dulu? Silahkan. Ferry. Jadi kalau kelebihannya, untuk kelebihan dari bisnis saya ini, memiliki kelebihan yang pertama, memiliki bibit yang unggul, sehingga dapat menghasilkan kelinci yang berkualitas unggul dan dapat memenuhi kebutuhan akan permintaan pasar yang sangat tinggi. Yang kedua, pakan yang kita beri terdiri dari rumput segar dan pelet kelinci, sehingga nutrisi dari kedua pakan tersebut sangat baik demi kesehatan kelinci. Yang ketiga, rutin melakukan perawatan terhadap kebersihan kandang, sehingga kelinci tidak mudah terserang penyakit-penyakit gatal. Yang keempat, apabila ada kelinci yang cacat, maka tidak kami jual, melainkan masuk ke pemotongan. Yang kelima, kita memiliki berbagai jenis kelinci, hias dan pedaging, sehingga orang mudah mencari kelinci sesuai selera. Dan yang terakhir, harga yang ditawarkan juga terbilang murah, karena kita sedang dipromosi dan dapat negosiasi tentunya, sehingga pas di kantong gitu. Itu kelebihan dari bisnis saya. Oke. Kalau dari Lutfi, apa nih kelebihan dari bisnisnya? Untuk kelebihan dari bisnis saya, yang pertama gitu, lelenya kualitasnya baik gitu, karena lele Dumbo gitu, kualitas dagingnya sangat baik. Nah, untuk yang kedua yaitu pakannya udah bagus gitu, dari pelet soalnya. Nah, untuk yang ketiga gitu, gak ada pesaing gitu, gak banyak pesaing di sini. Soalnya di perkampungan juga gitu. Mungkin segitu dong. Apa lokasinya punya Lutfi ini di mana? Kalau boleh tahu. Di Singajaya Garut. Singajaya Garut, Jawa Barat ya. Kalau Ferry lokasinya? Kalau saya lokasinya di Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah. Oke, baik. Saat membangun bisnis ini tuh kalian sendiri, berkelompok, bersama teman, atau bisnis keluarga sih? Dari Ferry dulu. Jadi kalau saya ini bisnis sendiri, namun untuk merawatnya didampingi dengan ayah saya. Nah, kenapa sih saya milih bisnis sendiri? Ya karena mungkin untuk melatih kemandirian saya tentunya, apalagi kita di proyek kewirausahaan, jadi kita harus benar-benar melatih mental kita sebagai jiwa-jiwa pengusaha. Yang kedua, di umur yang muda ini, kita bisa nih mewujudkan impian bisnis dari diri kita sendiri. Yang ketiga, kita mudah berkreasi gitu dan berinovasi ketika sendirian. Dan yang keempat, memiliki kepuasan sendiri terhadap bisnis kita. Dan yang terakhir mungkin
kita bisa mudah mempelajari bisnis kita tanpa rasa canggung. Gitu mungkin karena saya memilih bisnis sendiri. Bagus sekali ya dari ini Ferry. Sekarang ke Lutfi. Ini bisnis sendiri Kalau saya udah kudrotnya gitu sendiri gitu. Biasa sendiri gitu. Soalnya pas kuliah online juga sendiri gitu di rumah, gak sama orang lain gitu, beda sama di Tasik. Jadi saya masih belajar gitu sama om saya. Jadi ya sendiri. Oke, bisnis sendiri yang ya dibantulah sama om mengenai pemeliharaannya ya. Oke. Nah kan sekarang kan lagi masa pandemi ya, dan pandemi ini memberikan perubahan gitu dalam berbagai bidang. Di bisnis kalian berdua, ada nggak sih perubahan-perubahan yang kalian alami? Gitu? Dari Lutfi dulu. Mungkin ada sih kayak sulitnya pemasaran gitu di pasar gitu. Karena lokasi saya juga mayoritasnya yaitu perkampungan gitu. Jadi sulit gitu. Tingkat ekonominya juga rendah gitu. Jadi minat untuk membeli lelenya jadi kurang gitu. Kalau Ferry? Nah, jadi kalau untuk perubahan yang saya rasakan di masa pandemi ini, mungkin dari segi pendapatan. Sebenarnya saya baru memasarkan, namun kalau dari segi pendapatan memang berbeda dari tahun-tahun sebelum pandemi ini. Karena saya ini mungkin masih baru menjual, jadi tidak ada masalah dalam pendapatannya. Nah, meskipun dari ternak kami belum sepenuhnya untuk diperjualbelikan, tapi kita menyadari bahwa pandemi ini sangat mempengaruhi faktor pendapatan. Begitu sih menurut saya. Kalau saya mau ke Lutfi nih, kan tadi dibilang bahwa sulit ya dalam promosi. Ada nggak sih kiat-kiat promosi yang Lutfi lakukan di bisnis Lutfi ini? Mungkin tips promosi saya itu di FB gitu. Soalnya mayoritasnya juga anak kampung gitu. Jadi mayoritasnya ya Facebook gitu. Nah, untuk di lapangannya yaitu di pasar gitu, kayak pedagang pasar, ke warung makan yaitu seperti warung pecel lele dan restoran gitu. Mungkin gitu. Oke. Nah, kalau Ferry, ada nggak sih kiat-kiat promosi dalam mempromosikan bisnisnya? Jadi kalau saya untuk promosi ini, saya menggunakan media sosial. Nah, karena berhubung media sosial ini sekarang banyak pemakainya, apalagi di era digital sekarang, baik FB, Instagram, itu saya pasarkan di situ. Karena untuk mempermudah jangkauan kami ke tiap-tiap daerah. Mungkin promosi dengan media sosial tuh, kalau Kelinci. Nah, tapi kalau misal untuk promosi di tempat sendiri, mungkin dari mulut ke mulut gitu. Oh ini nih, di sini ada yang jual kelinci ini, jenis ini. Oh ini nih, di sini ada yang jual kelinci jenis ini. Jadi orang-orang itu pada mencari kita atau pada mendekat atau pada menghampiri kita sendiri untuk melihat apa jenis-jenis kelinci. Namun juga ada jenis yang mungkin hanya orang-orang yang selera mereka yang suka gitu. Contoh kan kalau ada jenis pedaging, itu jenis kelinci, salah satu kelinci terbesar, jenis giant gitu, flame giant. Jadi dia tuh harga pasaran tuh anakan sepasang sangat tinggi, kisaran 1 juta sampai 2 juta. Itu di usia 2 bulan. Nah, jadi kalau untuk jenis-jenis itu kita pasti promosi lewat media sosial. Dan nggak mungkin kalau di desa-desa begini ada orang yang mau atau ada orang yang minat jenis kelinci itu. Karena kebanyakan kalau di desa paling minatnya yang kayak kelinci lokal gitu. Mungkin seperti itu untuk strategi promosi dari usaha kami. Oke. Nah, kita udah mau menuju pertanyaan terakhir ya. Ada nggak sih tips-tips untuk teman-teman kita di prodi kewirausahaan gitu dalam membangun bisnisnya, atau apakah
Itu. Boleh dari Ferry dulu kali ya. Oke nih, kalau dari saya nih ada tips untuk teman-teman KWU tentunya. Yang pertama mungkin ya, tidak boleh menyerah ketika kita sedang menjalankan bisnis, karena kita tidak tahu jalan seperti apa dan jalan bagaimana yang mengantarkan kita kepada kesuksesan. Yang kedua, kalau dari saya sih selalu berjuang dari nol. Karena dengan berjuang dari nol, kita bisa tahu perjalanan seseorang pebisnis itu seperti apa. Yang ketiga, saya selalu minta restu dari orang tua, karena dengan restu orang tua, kesuksesan pasti akan membersamai kita. Yang keempat, pasti tidak lupa syukur ya, karena seberapa besar keuntungan yang kita miliki saat kita menjalankan usaha atau saat kita menjalankan bisnis, akan merasa kurang ketika kita tidak bersyukur. Yang terakhir mungkin dari saya, memperbanyak ibadah ya, dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, agar segala hajat atau keinginan kita bisa tercapai. Mungkin itu sih tips dari saya untuk teman-teman KWU. Oh, bagus banget ya tips-tips. Jadi ada usaha, ada syukur, ada restu dari orang tua, dan jangan lupa tetap mengingat sama yang di atas gitu. Terus sekarang Lutfi nih, ada nggak sih tips-tips buat teman-teman Kalau kewirausahaan? saya ada 3. Oke. Yang pertama pantang menyerah, yang kedua berdoa, yaitu minta restu dari kedua orang tua, yang ketiga yaitu selalu berusaha sesuai dengan hadis, menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Sih, Udah. bagus banget ya. Ada itu tips-tips dari Ferry dan Lutfi. Nah, kita udah mau di penghujung acara. Sebelum itu mungkin boleh Lutfi sama Ferry mempromosikan bisnisnya nih ke teman-teman semua. Sosial medianya atau gimana nya. Dari Ferry dulu. Oke. Nih, kelinci. Nih, bagi teman-teman, kalau ada yang minat memelihara kelinci, karena memelihara kelinci menyenangkan, bisa follow Instagram kami, Rehan Farmhouse. Oke. Lokasinya di? Lokasinya di Pemalang, Jawa Tengah. Oke. Nah, teman-teman yang mau beli kelinci atau melihara kelinci bisa ke Instagramnya ya, di Rehan Farmhouse, dan lokasinya ada di Pemalang, Jawa Tengah. Nah, sekarang Lutfi nih, untuk mempromosikan bisnis kumis lele. Nah, bagi teman-teman yang ingin lele yang berkualitas, yaitu lele Dumbo milik Kumis Lele, jangan lupa mampiri Instagram Kumis Lele dari Singajaya, Garut. Terima kasih. Oke, kita sudah sampai penghujung acara ya. Terima kasih teman-teman yang udah menyempatkan waktunya dalam acara kali ini. Dan mungkin cukup sampai di sini. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi.